Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Desta Putra dengan NPM 4121210005 dengan dosen pembimbing Bu Asri. Dan di sini saya akan mempresentasikan bangunan pelayanan umum restoran. Berikut studi presiden yang saya buat, yaitu restoran kayu-kayu yang berada di BSD City, restoran Isagi, restoran Fajr. Lokasi tapak yang saya ambil yaitu lokasi Jalan Margonda Raya nomor 476 Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Luas lahan 1.800 meter persegi, lebar jalan 8 meter, kontur yang ada di tapak yaitu datar. Kondisi tapak berada di Kota Depok, area tapak sangat strategis yaitu di pinggir Jalan Raya Margonda dan sangat padat dilewati pengendara motor dan mobil. Lingkungan sekitar tapak yaitu terdapat apartemen Grand Taman Melati Margonda 2 Depok, itu 310 meter dari tapak. Apartemen Dewi Depok Margonda Residen 2 210 meter dari tapak. Rumah Sakit Bunda Markota Margonda 300 meter dari tapak. Masjid Al Khairul Islam 250 meter dari tapak. Wisma Agung Kedoya 650 meter dari tapak. Mari Pro Foto Studio 170 meter dari tapak. Data lingkungan sekitar tapak yaitu terdapat gang pancoran di sebelah di kanan tapak, saluran air kotor di depan tapak, tiang listrik, vegetasi jalan, pedestrian atau trotoar depan tapak itu Jalan Margonda Raya. History lingkungan terhadap tapak. Luas tapak saya yaitu 1.800 meter, ESB 7 meter, KDB-nya 60%, KDH 15%, KLB 15%. Area GSB yang akan dimanfaatkan sebagai halaman dan ruangan parkir. Pada area GSB tidak boleh dibangun bangunan, oleh karena itu akan dimanfaatkan sebagai halaman dan taman parkir, tempat parkir. Lokasi tapak berada di pinggir Jalan Raya Margonda yang sangat padat dilewati kendaraan dari arah Bogor ke arah Jakarta, begitu sebaliknya. Bangunan restoran ditempatkan pada area belakang tapak dan juga agar meminimalisir kebisingan dari luar tapak. Pada area samping kanan, kiri, dan depan tapak akan digunakan sebagai parkiran kendaraan dan sebagian taman. Analisis matahari dan angin terhadap tapak. Arah angin dari utara mengarah ke selatan, dan bagian yang terkena sinar matahari paling panas yaitu berada di depan tapak dan bagian timur dan bagian barat. Paparan matahari bagian timur adalah area belakang yang mendapatkan cahaya dan panas matahari pagi, dan bagian barat adalah area depan yang mendapat paparan sinar matahari langsung dari siang hingga sore hari. Bagian tapak yang terkena panas saat siang hari dapat digunakan sebagai pencahayaan pada siang hari dan juga area taman dan pepohonan. Diberi jendela besar di dalam restoran agar cahaya matahari terbit dapat masuk ke dalam restoran. Analisis sirkulasi dan pencapaian dari tapak. Pada area sekitar tapak terdapat sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan ramai dilewati. Untuk kelengkapan pejalan kaki hanya terdapat trotoar. Respon desainnya, karena tapak akan dijadikan restoran, maka untuk keluar masuk ke tapak bisa dibatasi dengan taman atau tembok kecil untuk pembatas antara jalan dan tapak menghemat ruang. Analisis view dari luar terhadap tapak. Dari kanan tapak terdapat tembok tetangga. Dari depan tapak, kiri tapak itu tembok juga. Dari arah samping kanan dan kiri terhalang oleh tembok. View dengan jarak pandang terluas dapat terlihat dari depan tapak, namun area tapak ditutup oleh tembok berhubungan langsung dengan jalan raya. Pada bagian depan tapak diberikan lahan parkir terbuka sehingga orang dapat melihat langsung ke restoran. Analisis view dari dalam tapak keluar tapak. Dari samping kanan dan kiri tapak terdapat ruko atau toko. Dari arah depan tapak terlihat langsung jalan raya dan terdapat vegetasi berupa pohonan di dekat jalan raya. Pada bagian depan tapak diberikan lahan parkir terbuka dengan taman kecil dan tembok pendek sebagai pembatas antara jalan dan tapak sehingga dapat terlihat langsung view ke arah luar tapak. Analisis kontur hidrologi drainase. Dengan menggunakan sumber air PDAM maka tidak perlu membuat sumber air lain. Pada bagian depan tapak terdapat saluran drainase sehingga pada saat hujan genangan air dapat dialirkan pada saluran air kotor. Respon desainnya, untuk mengurangi genangan air maka memerlukan resapan bisa menggunakan paving block. Analisis suara dan kebisingan. Pada bagian depan tapak, tingkat kebisingan sangatlah tinggi. Kebisingan berada dari kendaraan yang lewat karena berbatasan langsung dengan jalan raya utama. Pada bagian kanan tapak, tingkat kebisingan lumayan cukup tinggi karena posisi tapak dekat dengan perkampungan yang berada di belakang tapak dan untuk mengaksesnya lewat gang yang berada di samping. Pada area sekitar tapak diberikan taman dan beberapa pepohonan, juga memberikan pagar pendek berikut tanaman untuk meminimalisir suara kebisingan pada depan tapak. Memberikan dinding pasif pada samping restoran untuk meminimalisir suara bising pada samping kiri tapak akibat kendaraan yang melintas. Analisis utilitas terhadap tapak. Kebutuhan air bersih pada tapak dapat diperoleh dari PDAM Kota Depok, maka tidak perlu membuat sumber air bersih lain. Saluran air kotor dapat dialirkan pada selokan yang berada di depan tapak. Jaringan listrik utama menggunakan PLN Kota Depok. Sumber air utama menggunakan PDAM Kota Depok.
Menggunakan talang untuk mengurangi air hujan pada atap keselokan. Air hujan pada atap melalui talang mengalir ke selokan hingga menjadi saluran drainase. Sintesis respon lingkungan sirkulasi. Diberi sekat jalur untuk keluar masuknya kendaraan. Pada depan tapak, sekat jalur sebagai sirkulasi keluar masuknya kendaraan pada tapak. Sirkulasi keluar masuk kendaraan akan ditetapkan di kanan dan kiri depan tapak. Berikut analisis kebutuhan ruang. Analisis besaran ruang terhadap pengguna. Analisis besaran ruang terhadap pengguna furnitur. Analisis besaran ruang terhadap aktivitas pengguna. Berikut analisis program dan hubungan ruang, yaitu publik. Terdapat teras, tempat parkir, restoran, minibar, outdoor, semi publik, kasir, musola, semi publik, kasir, semi privat, musola, tempat duduk, privat, toilet, musola, dapur, toilet umum wanita, toilet umum pria, ruang manajer, toilet security service, yaitu pos jaga, gudang, dan loading dock. Berikut hasil karya yang saya buat, yaitu bangunan pelayanan umum restoran. Berikut yaitu blok plan-nya, dan berikut side plan saya. Bisa terlihat sirkulasi untuk kendaraannya itu memutari bangunannya tersebut agar memudahkan sirkulasinya. Berikut adalah denah bangunan pelayanan umum restoran yang saya buat. Masuk kendaraan itu dari kanan dan keluar kendaraan dari kiri. Agar memudahkan sirkulasi. Untuk parkir mobil yaitu berada depan restoran dan parkir motor berada di belakang restoran. Berikut adalah denah yang saya buat, yaitu bangunan pelayanan umum restoran. Kanan bangunan itu untuk area masuk motor dan mobil, dan kiri untuk keluarnya agar memudahkan sirkulasi. Parkir mobil yaitu berada di depan restoran dan parkir motor yaitu berada di belakang. Terdapat ruang di sini terdapat ruang karyawan, dapur, gudang, dan ruang VIP, WC pria dan wanita, dan minibar pada tengah restoran. Untuk bagian kanan restoran yaitu terdapat area makan outdoor. Mengapa ruang karyawannya itu berada di kiri restoran? Karena untuk memudahkan area masuk juga, pembedaan area masuk karyawan dan pengunjung. Terdapat taman kecil pada kanan restoran. Dan berikut adalah denah lantai 2-nya. Terdapat ruang manajer, tempat wudhu, musola, area makan indoor dan outdoor, WC pria dan WC wanita. Area makan outdoor itu berada di depan bangunan tersebut agar terlihat juga pandangan luas ke depan tampak. Berikut tampak depan restoran yang saya buat, tampak samping kirinya, potongan AA dan potongan BB. Berikut adalah perspektif eksterior bangunan restoran yang saya buat. Di sini bangunan restoran yang saya buat yaitu bertemakan green arsitektur. Terdapat banyak kaca-kaca pada bangunan tersebut karena untuk memanfaatkan sumber energi yang sudah ada, yaitu sumber daya alam secara alami, yaitu dari matahari untuk pencahayaan. Nah, berikut adalah perspektif interior bagian dalam. Berikut presentasi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.